Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya sengaja akan memperlihatkan keadaan buraya ikan nila saya yang berumur antara 1 hingga 2 bulan. Mengapa saya katakan berumur 1 hingga 2 bulan? Karena memang pada saat penebaran buraya di kolam ini pada tanggal yang berbeda-beda. Karena memang penetasan burayanya dari indukan yang berbeda. Sehingga pada saat ini usia dan ukurannya juga berbeda-beda pula. Nah, bisa teman-teman lihat keadaan ikan nila atau buraya ikan nila saya yang berumur antara 1 hingga 2 bulan. Nah, di sini beragam besarnya ya teman-teman. Ada yang sudah hampir 2 jarian, ada yang berkisaran 1 jarian, dan bahkan ada juga yang berukuran di bawah 1 jarian. Nah, karena memang penebarannya dan umurnya yang berbeda. Nah, alhamdulillah untuk proses pembesaran pemijahan atau proses buraya pada periode ini mengalami kelancaran. Jadi untuk kematian burayanya di bawah 2% teman-teman, dari pertama penebaran buraya di kolam ini. Nah, sampai umur 1 hingga 2 bulan ini untuk perawatan dan penanganan buraya dan anakan ikan nila ini masih tetap seperti di awal penebaran buraya teman-teman. Jadi masih tetap saya menggunakan sistem pemeliharaan buraya tanpa menggunakan aerator ataupun tanpa menggunakan pompa air. Nah, seperti inilah keadaannya teman-teman. Buraya tanpa menggunakan aerator dan tanpa menggunakan pompa air. Jadi murni menggunakan sistem air tenang. Kalau menurut saya dengan sistem air tenang, dengan keberadaan atau ikan sebesar ini sudah termasuk bagus teman-teman untuk air tenang. Tetapi saya tidak tahu bagi teman-teman yang mengaplikasikan pembesaran buraya di kolam dengan menggunakan aerator ataupun pompa air, apakah umur 1 hingga 2 bulan besarnya lebih besar dari ini atau sama, atau lebih kecil dari sini. Saya tidak tahu. Nah, coba kita lihat ya teman-teman seberapa besar. Karena ini saya kuras tadi ya, saya ganti airnya, jadi terlihat jelas ya teman-teman. Dan nanti akan langsung saya isi airnya. Oke, coba kita lihat, kita perlihatkan secara dekat teman-teman ya, seberapa besar buraya ikan nila yang berumur berkisaran 2 bulan ini. Oke teman-teman, jadi ini posisi buraya yang berumur antara 1 hingga 2 bulan ya teman-teman. Oke, mungkin yang agak besar-besar ini sudah berumur berkisaran 2 bulan teman-teman ya, hampir 2 jarian. 2 jari saya teman-teman ya, orang dewasa. Rata-rata nah segini teman-teman.
Dan mungkin ada juga yang masih kecil ya teman-teman. Nah ini di bawah 1 jarian. Nah ini sekitar 1 jarian ini teman-teman. Nah, jadi ini ukuran budaya ikan nila yang berumuran 1 hingga 2 bulan teman-teman. Dan jumlahnya ini berkisaran 1000 lebih teman-teman. Oke, saya lepas lagi. Akan saya isi air lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini pengisian air. Jadi saya menggunakan air tanah teman-teman ya, atau air bor. Kalau di daerah kami air bor ini kedalamannya melebihi sekitar 50, hampir 50 meter ya teman-teman. Kalau menggunakan air langsung dari sumur seperti ini sumur cincin, ini agak keruh teman-teman. Nah jadi nggak bisa untuk konsumsi ya teman-teman. Jadi kita menggunakan air bor. Oke, ini keadaannya teman-teman. Buraya ikan nilanya yang dipelihara di kolam air tenang. Nah ini nanti kalau sudah berumur berkisaran 2,5 bulan, mungkin rata-rata 2 jarian teman-teman. Nanti sebagian akan saya pindahkan di kolam pembesaran teman-teman. Oke, karena kolam pembesaran untuk saat ini masih ada ikan nila yang hampir panen. Jadi saya tunggu nanti setelah ikan yang ada di kolam pembesaran sudah saya panen. Setelah panen baru akan saya masukkan buraya-buraya ini teman-teman. Dan mungkin akan kita sortir menurut ukuran buraya atau anakan ikan nila ini teman-teman. Oke, jadi untuk perawatan air kita memang harus melakukan pemantauan secara khusus teman-teman ya, karena kebanyakan dari buraya atau ikan nila yang mati itu karena kita kurang mampu untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas air. Jadi apabila kita sudah menemukan kualitas air yang ada di kolam buraya atau anakan ikan nila sudah menurun, maka sebaiknya kita harus melakukan pergantian air secara cepat teman-teman. Nah untuk menentukan apakah air yang ada di kolam buraya itu segera kita ganti atau belum, itu kita lihat dari ciri-ciri airnya dan keadaan anakan atau buraya pada saat itu. Ketika airnya sudah keruh, sudah agak sedikit berbau, sedangkan anakan ikan nilanya lebih sering berada di permukaan air dan biasanya dia selalu mengeluarkan mulutnya ke udara. Nah ini salah satu tanda bahwasanya air yang ada di kolam sudah menurun kualitasnya dan segera harus kita lakukan pergantian. Kalau tidak segera kita lakukan pergantian, ini biasanya akan mengalami kematian pada ikan atau anakan ikan nila kita. Baik kematian itu bisa terjadi satu persatu setiap hari, atau bahkan bisa mengalami kematian massal. Nah ini tinggal tergantung sedikit banyaknya amoniak yang ada di
kolam tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.